Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan dinasti ketiga pada periodisasi peradaban Islam. Pada masa itu perkembangan peradaban Islam telah mencapai puncaknya dan menjadi catatan ahli sejarah sebagai zaman keemasan umat Islam. Abbasiyah menjadi kota Baghdad sebagai tempat untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kota Baghdad tersebut pada saat itu menjadi pusat kegiatan politik, sosial, dan kebudayaan. Dijadikan juga kota internasional yang terbuka untuk segala bangsa-bangsa Arab, Turki, Persia, Romawi, Kiti, Hindi, Barbari, Kurdi, dan sebagainya. Pada masa roda kepemimpinan tidak selalu dikendalikan oleh orang atau sekelompok orang. Oleh karena itu seringkali terjadi perubahan tatanan dalam suatu kepemimpinan yang menganggap bahwa perombakan adalah salah satu jalan untuk meraih kesejatian dalam kepemimpinan. Yang pasti, untuk meraih suatu kebaikan maka juga harus ditempuh melalui jalur yang baik. Pada masa dinasti Abbasiyah, yang memerintah setelah dinasti Umayyah adalah dinasti terlama dalam sejarah peradaban Islam, sekitar 5 abad. Juga dinasti yang mengantarkan Islam pada golden age-nya. Namun demikian, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemerintah Abbasiyah merupakan pemerintah yang kompleksnya permasalahan politik yang melandanya. Permasalahan politik yang dimaksud adalah permasalahan yang terjadi karena kudeta atau pemberontakan, bahkan pembentukan dinasti-dinasti yang baru. Sejarah dinasti singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sebagai dinasti kedua dalam sejarah pemerintah umat Islam setelah dinasti Bani Umayyah. Dalam sejarah perjalanannya memasuki masa-masa sulit dan akhirnya mundur dan jatuh. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah yang menjadi awal kemunduran dinasti Abbasiyah. Kemudian dan kehancuran Abbasiyah menjadi awal kemudian dunia Islam terjadi dengan proses kausalitas bagaimana yang dialami oleh dinasti sebelumnya. Konflik internal atau ketidakmampuan khalifah dalam mengkonsolidasi wilayah, kekuasaan, budaya hedonis yang melanda keluarga, istana, dan sebagainya. Di samping itu juga terdapat ancaman dari luar seperti serbuan tentara salib ke wilayah Islam dan serangan-serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Faktor internal yang terjadi ketika kemudian dan dinasti Abbasiyah. Ketika itu faktor internal yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah yaitu adanya kemewahan hidup di dalam kekuasaan. Setiap khalifah cenderung lebih ingin mewah daripada penguasa sebelumnya. Dinasti Abbasiyah pada masa pertama sudah menggerakkan beberapa penguasa untuk hidup eksklusif, bahkan juga condong menonjol. Tiap khalifah condong ingin lebih eksklusif dibanding perintisnya. Keadaan ini memberikan kesempatan ke tentara profesional asal Turki untuk menggantikan kendali pemerintah. Perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan tersebut di antara Bani Abbasiyah. Persaingan perebutan tersebut kekuasaan diawali semenjak periode Al-Ma'mun sampai dengan Al-Amin. Ditambah lagi masuknya elemen Turki dan Parsi sesudah Al-Mutawakkil meninggal dunia. Pergantian khalifah terjadi secara tidak lumrah dari kedua belah khalifah pada masa kedua dinasti Abbasiyah. Cuma 4 orang khalifah yang meninggal dunia dengan wajar. Selebihnya beberapa khalifah itu meninggal dunia karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa.
Terjadinya konflik antar Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhirnya dengan kelompok uga umat atau konflik keagamaan. Faktor eksternal yang saat itu pada terjadinya dinasti Abbasiyah, ada beberapa faktor, yaitu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme, persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan Bani Abbas yang bersekutu dengan Persia, terjadinya kemerosotan ekonomi yang memperlemah perpolitikan dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir ancaman dari luar negeri, ancaman dari bangsa Mongol. Yang pertama, munculnya aliran sesat dan fanatisme kesukuan merupakan muncul gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik. Ini menggoda rasa keimanan para khalifah. Konflik antar kaum beriman dengan golongan Zindik berlanjut mulai bentuk yang sangat sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai kepada konflik bersenjata. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah yang didirikan Bani Abbas yang bersekutu dengan Persia. Persaingan antar bangsa ini, Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang Persia, namun orang Persia tidak merasa puas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai Persia pula. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka adalah ras istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab atau Ajam. Terjadinya kemerosotan ekonomi yang memperlemah perpolitikan dinasti Abbasiyah. Setelah Khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Ancaman dari luar negeri, ancaman bangsa Mongol. Ini merupakan foto terjadinya perang antara bangsa Mongol yang terjadi pada saat dinasti Abbasiyah. Dan ini foto merupakan persaingan antar bangsa Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Persia. Thank you. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Anda. Selamat menikmati dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.